Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Firzalia Husna, dengan NPM 2370020035. Di sini saya akan membuat video untuk tugas elektronika daya, yaitu di sini ada tugas perolongan MLI, di mana diperintahkan di sini kita membuat simulasi MLI level 7 dengan memilih salah satu di FC, NPC, diode kampret atau kasket. Dalam simuling dan uraikan sinyal untuk ratingnya, jelaskan cara kerjanya untuk parameter beban, sesuaikan dengan absen. Dan tugas dikumpulkan berisi rangkaian cara kerja simulasi, analisa hasil simulasi, dan di YouTube. Baik, langsung saja ke cara pembuatannya. Baik, untuk cara pembuatannya, pertama di sini kita buka simuling dulu. Kita buka di library-nya. Di sini saya akan membuat MLI level 7 levelnya menggunakan kasket hub bridge ya. Jadi kita perlu tentu saja untuk hub bridge kita perlu IGBT. Kita perlu IGBT yang ini. Kita perlu 4, jadi tinggal di copy paste aja. Di sini ada 4, ya, 4. Lalu kita rotate. Kita mirror dulu. Ini kita rotate seperti ini. Lalu kita juga butuh sumbernya itu di DC voltage source. Kita butuh 3 unit karena di sini saya akan membuat 3 unit hub bridge ya. Sini 1. Lalu kita juga butuh series LRC branch untuk bebannya ya. Ini untuk beban nanti, dan kita ubah ini ke RL karena kita butuh bebannya RL saja, dan di resistansinya kita ubah di 35. Resistansinya di 10 mili Henry. Jadi di 10 ini sudah mili Henry ya. Sudah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung munculkan saja semua komponen yang saya perlukan. Sebentar. Oke, ini sudah lengkap ya semua komponen yang diperlukan untuk rangkaian yang saya buat atau simulasi yang saya buat. Nah, di sini saya juga membutuhkan sine wave, di mana sudah saya setting di sini untuk amplitude-nya di sekitar, oh maaf belum di set ya, 0,8, dan pulse width-nya kita di, maksud saya di sine wave sudah saya setting tadi di amplitude-nya di 8, 0,8, dan frekuensinya di 2 pi kali 50, 2 pi kali 50 frekuensinya. Terus di sini juga di setting di discrete ya power buoy-nya, karena biasanya kalau bawaan itu di continuous, jadi kita setting dulu ke discrete kayak gitu. Terus di MOX kita juga harus nge-setting di 12, karena biasanya di MOX itu bawaannya antara 2 atau 3 kakinya, jadi kita isi di 12, dan yang dipakai itu nanti yang ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, dan 11 yang kita pakai seperti itu. Nah, jadi mungkin langsung saja ke eh, wiringan ya. Pertama kita geser dulu, kita buat satu modul dulu untuk hub bridge-nya ya, seperti ini. Nah, ketika di wiring akan menjadi seperti ini. Jadi
untuk sumbernya kita masukkan ke C selektor, lalu masuk ke C lagi dan dihubungkan seri ke UGBT yang lain, lalu intinya sampai membentuk hard bridge. Kemudian kita juga butuh not di sini sebagai saklar, lalu tinggal disambungkan ke Dimax untuk menyatukan ke PWM nya di sini. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini kita copy dulu ya untuk hard bridge nya jadi 3 karena kita butuh 3 modul hard bridge. Bentar, nempel ya sini. Terus lagi bisa geser ini sedikit. Terus kita butuh satu lagi mungkin ya, sini kita geser ini ya, seperti ini. Lalu kita itu nah, nah ini tinggal disambungkan ke Dimax PWM seperti ini agak kurang geser ya. Sini. Nah, jadi kita pakainya ini harus diperhatikan ya, kalau untuk membuat rangkaian MLI ini yang dipakai itu yang ganjil. Jadi, nah kita pakai yang satu ini klik depan sini. Nah, di bawah gini baru kita masukin ke G yang pertama atau modul 1 di yang paling kirinya. Lalu untuk si note ini inputnya kita masukkan, satukan ke sini seperti itu. Lalu lanjut ketiga, ini 2 berarti ini 3. Nah, tarik, kita cari ke sini. Nah, udah. Lalu kita sambungkan, oh maaf salah ya, sambungannya ke G, oh kan 2. Nah, gitu. Terus nah gini kelihatan enak nih, ke G di sini. Lalu ininya sambungkan ke sambungan ini untuk G dan si Dimax tadi. Oh salahnya dulu nih, sini. Nah, dan selanjutnya seperti yang ini berarti 7. Oh ini berarti 5, maaf, ini 7, ini 9, dan ini 11. Nah, saya persingkat saja ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini hasilnya. Jadi ketika sudah disambungkan untuk si Dimax-nya ke sini tadi PWM, habis itu kita sambungin juga input PWM-nya ke SendPulse seperti ini. Lalu SendPulse-nya juga kita ubah amplitude-nya ke 0,8 dan frekuensinya di 2pi kali 50 yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sininya juga kita ubah ke full bridge ya, bukan yang half bridge. Kita setting ke full bridge. Lalu kita sambungkan secara kas. Kita sambungkan cascade itu dari modul pertama ke modul kedua. Nah, itu yang sebelah kirinya itu ke sebelah kanan, yang sebelah kanan ke sebelah ini. Jadi ini yang sebelah kanan dari modul 1 ke kiri yang modul 2. Terus yang kanan modul 2 itu ke kiri nomor 3. Modul 3. Lalu untuk kanan modul 3 itu nyambung ke measure voltage di sini.
dan kita sambungkan juga sebelum ke masuk ke beban. Nah, setelah itu untuk ke minus voltage ya. Kalau ke positifnya itu di sini ke modul 1. Jadi untuk supaya terhitung di scoopnya nanti seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba ngeran aja ya untuk melihat hasil dari gelombangnya. Oke, kita akan coba run. Bentar, ini kita tutup dulu library-nya. Terus kita perbesar. Nah, coba kita run ya di sini. Oke, kita lihat di gelombangnya. Nah, ini sudah membentuk gelombang MLI 7 level ya. Dimana di sini ada dari 300, 200, 100, 0, minus 100, 200, 300. Ini sudah mencakup daripada MLI level 7 itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi utama dari rangkaian ini, rangkaian MLI heart bridge yang tadi saya buat itu, ya fungsi utamanya adalah tadi mengubah tegangan DC di sini 100 volt. Oh maaf, 300 volt, ini kayaknya ada error tadi ya. Itu menjadi AC, tegangan AC atau bolak-balik. Ya seperti listrik di PLN, inverter jenis full bridge itu lebih unggul ya daripada half bridge, karena kan bisa menghasilkan tegangan keluaran yang jauh lebih besar dan lebih stabil. Jadi tadi kan keluarannya juga lebih stabil ya, cenderung lebih stabil seperti itu. Lalu untuk cara kerjanya mungkin saya akan jelaskan sedikit. Siklus pertama itu sinyal kontrol akan menyalakan pasangan IGBT diagonal di sisi kiri, atas, dan kanan bawah. Lalu arus akan mengalir dari kutub positif baterai sini, dari kutub positif baterai melewati beban ke satu arah, lalu kembali ke kutub negatif. Jadi habis dari sini kan kita masuk ke sini, lalu muter lagi ke sini, seperti itu intinya. Lalu siklus keduanya, sinyal kontrol melalui gerbang NOT akan memastikan pasangan pertama dan menyalakan pasangan IGBT secara diagonal dari tadi kanan atas dan kiri bawah. Arus akan mengalir melewati beban dengan arah yang berlawanan, seperti itu. Lalu hasil akhirnya karena pada arus beban sini berubah-ubah secara konstan dan cepat. Jadi tadi tergantung frekuensi yang diatur di pulse generator, maksudnya sound wave gitu ya, itu akan menerima tegangan AC di ujungnya, seperti itu. Nah, tadi karena kita juga udah lihat dari scoopnya atau di sinyalnya sudah menjadi seperti ini ya, itu berarti bisa disimpulkan penggunaan topologi cascade half bridge ini terbukti sangat efektif gitu dan menghasilkan kualitas daya yang cukup baik ya, karena sudah menghasilkan 7 level seperti ini. Dibandingkan dengan inverter konvensional yang 2 digit juga lebih baik. Jadi kayak karena menggabungkan 3 buah modul half bridge yang disusun secara seri gitu, cascade, ini sistemnya jadi berhasil mensintetiskan tegangan keluaran yang bentuk anak tangga simetris sebanyak 7 seperti ini. Dan satu level 0 juga 3 level negatif ya. 3 level negatif dan 3 level positif. Nah, ini secara teknis memenuhi rumus matematikanya juga ya, dimana L sama dengan 2S tambah 1, dimana penggunaan 3 sumber DC independen terbukti mampu menghasilkan tegangan puncak 300 volt dengan bentuk gelombang yang mulai mendekati karakteristik sinusoidal murni, seperti itu. Nah, keberhasilan juga ini ditentukan, keberhasilan simulasi ini juga ditentukan dari pengontrol sinyal gating yang tadi dengan teknik level shift fase deposition atau PWM, di mana strategi ini terbukti mampu mengonfigurasikan pesakaran 12 unit IGBT. Strategi tadi di sini ya, ini di PWM sini, saklar 12 di sini kan tadi yang demax secara presisi sehingga tidak terjadi bentrokan sinyal. Dapat memicu
kalau misalkan terjadi bentrokan sinyal itu kan memicu arus pendek seperti itu. Selain itu respon sistem terhadap beban RL yang tadi R-nya di sini RL ya. Beban RL di sini tadi kan ya 35 dan 10 itu, lalu juga menunjukkan profil arus yang membuat arusnya jadi halus juga kan karena adanya beban L di sini. Lalu THD-nya juga pada sini THD-nya juga tadi setelah kita lihat di sini kan menurun secara signifikan ya dari bentuk uh, apa namanya gelombangnya lah ya, seperti itu. Nah, jadi hal ini menjadikan ML level 7 sebagai solusi yang sangat baik ya, apalagi kalau bisa kita aplikasikan di industri kayak gitu. Ya mungkin cukup segitu dari saya penjelasan dan pembuatan simulasi MLI 7 level dengan uh, aplikasi Cascade Bridge, atau saya menggunakan sistem Cascade Bridge seperti itu. Cascade H Bridge maksud saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.